Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami yang bertema analisis TOS. Yang di dalamnya terdapat beberapa poin, di antaranya yang pertama yaitu sejarah TOS, yang kedua tokoh dan konsep TOS, yang ketiga yaitu langkah-langkah TOS, yang keempat analisa TOS, dan yang kelima yaitu contoh pengaplikasian analisa TOS. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai sejarah TOS, yang dimana diperkenalkan oleh Babbage pada tahun 1982, yang merupakan salah satu variasi paling sederhana dari analisis TOS, yang dimana itu bersifat kualitatif. Dalam penciptaannya mengandalkan keunggulan, pengalaman, dan intuisi manajerial. Analisis TOS berdiri dari 4 elemen, yakni threat atau ancaman, opportunity atau peluang, weakness atau kelemahan, dan strength atau kekuatan. TOS memiliki variasi dan model yang sederhana, sehingga analisis TOS tidak rumit untuk digunakan. Poin yang kedua yaitu menjelaskan tokoh dan konsep TOS. Tokoh yang pertama ada Whiteridge pada tahun 1982 yang mengemukakan mengenai matriks TOS, yang menjelaskan bahwasannya matriks TOS tidak hanya digunakan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal saja, akan tetapi juga dapat menghasilkan strategi baru dengan kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Untuk tokoh yang kedua ada Dyson pada tahun 2004 yang mengemukakan mengenai analisa TOS. Yang ketiga ada David pada tahun 2005 yang mengemukakan bahwasannya matriks TOS menghasilkan 4 strategi. Di antaranya yang pertama strategi opportunity, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengambil peluang. Yang kedua yaitu strategi threat, merupakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari dan mengatasi ancaman. Yang ketiga terdapat strategi weakness opportunity, sebagai strategi yang menggunakan peluang yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan. Dan yang keempat yaitu strategi weakness threat, adalah strategi untuk meminimumkan kelemahan dan menghindari ancaman. Yang kelima yaitu menurut Farrell dan Harlan pada tahun 2005 mengemukakan mengenai fungsi dari analisis TOS, yang menjelaskan bahwasanya untuk memperoleh informasi dari hasil analisis kondisi dan memisahkannya dalam pokok permasalahan internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, dan pokok permasalahan eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Untuk tokoh yang keenam yaitu ada Sutton dan Bennett yang mengemukakan akan tujuan analisis TOS, yakni untuk memisahkan masalah pokok dan memudahkan pendekatan strategis. Selain itu, tujuan analisis TOS juga dikemukakan oleh Wilson pada tahun 2005 yang menjelaskan satu, apabila analisis TOS digunakan untuk menilai data dan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan penyusunan perencanaan strategis secara keseluruhan dalam sebuah organisasi. Dan yang kedua, apabila analisis TOS ditujukan untuk menilai data dan informasi suatu strategi bisnis unit, maka analisis TOS digunakan sebagai analisis dalam rangka penyusunan rencana strategis suatu SBU. Dan yang terakhir yaitu tujuannya adalah analisis TOS dapat digunakan juga dalam penyusunan rencana operasional atau program kerja fungsional. Selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah dalam melakukan analisis TOS. Berdasarkan kerangka konseptual ada 3 tahapan, yaitu input dengan menganalisis kondisi eksternal dan internal organisasi, yang kedua proses yaitu melakukan analisis TOS, dan yang ketiga adalah output yaitu hasil dihasilkan dari analisis TOS. Nah, secara rinci langkah-langkah dari analisis TOS yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis faktor eksternal, yaitu ancaman dan juga peluang. Yang kedua, melakukan analisis faktor internal, yaitu analisis kekuatan dan juga kelemahan. Dan yang ketiga, melakukan analisis TOS. Analisis TOS dilakukan dengan membuat matriks 4 kuadran, memasukkan data hasil analisis faktor eksternal dan internal, dan yang terakhir, menganalisis 2 elemen dalam faktor eksternal dan internal seperti analisis SO, WO, ST, WT untuk memunculkan strategi baru yang akan dihasilkan. Selanjutnya yaitu tentang analisis TOS. Pengertian dari analisis TOS adalah analisis yang mengutamakan mempelajari dan menginvestigasi peluang faktor eksternal, setelah itu baru faktor internal. Dengan kedua analisis faktor tersebut akan dihasilkan strategi atau rencana tindakan yang efektif.
Selanjutnya adalah pengertian matrik TOS adalah alat yang berfungsi untuk mengembangkan 4 pilihan strategi yaitu SO, WO, ST, dan juga WT. Selanjutnya yaitu strategi dari analisis TOS. Yang pertama ada Strength Opportunity atau SO, yaitu strategi yang dilakukan dengan cara mempergunakan kekuatan internal perusahaan atau organisasi untuk mengambil keuntungan dari peluang eksternal organisasi. Yang kedua, Strength Traits atau ST, yaitu strategi yang dilakukan dengan cara memakai kekuatan internal perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman dari luar perusahaan. Yang ketiga ada Weakness Opportunities atau WO, yaitu strategi yang diterapkan dengan mengatasi kelemahan internal perusahaan dalam mengambil peluang di eksternal perusahaan. Terakhir ada Weakness Traits atau WT, yaitu strategi yang diterapkan dengan mengurangi kelemahan internal perusahaan dan menghindari ancaman eksternal. Selanjutnya yaitu contoh pengaplikasian analisis TOS di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Al-Hikam Malang. Sudah dipaparkan hasil analisis faktor eksternal yaitu 5 hasil ancaman atau threats dan juga 5 hasil analisis peluang atau opportunity. Selanjutnya yaitu sudah dipaparkan hasil analisis faktor internal yaitu 5 hasil analisis kelemahan atau weakness dan juga 5 hasil analisis kekuatan atau strength. Berdasarkan faktor internal dan eksternal, strategi yang dihasilkan adalah yang pertama, dengan adanya nama besar pendiri STAIMA Al-Hikam Malang, maka setiap perilaku pemasaran harus selalu menyertakan nama pendiri. Yang kedua, jejaring yang selama ini sudah ada harus dimonitor dan dievaluasi karena masyarakat masih memiliki jiwa kepemilikan yang tinggi. Yang ketiga, yaitu dengan memperbanyak varian program studi menjadi pilihan dalam meningkatkan animo masyarakat dalam menentukan pilihan di STAIMA Al-Hikam Malang. Dan yang terakhir yaitu peningkatan motivasi dan rasa memiliki lembaga harus selalu diusahakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.